dengan menghadirkan rasa cinta, pahalanya cuma satu, cinta itu terbawa dengan siapa yang dicintai. Jadi alhamdulillah. Makanya manqobah yang kita baca pun kali ini ya luar biasa. Jadi manqobah ke-39 kan ini ya. 39 dan 40 ya. Jadi manqobah ke-39 dan 40 ini prinsipnya adalah ketika Tuan Syekh sedang menyampaikan syatohatnya beliau. Jadi syatohat itu ada ucapan-ucapan yang kadang di luar nalar ketika sang pengucapnya dalam kondisi fanafilah, sedang menggelam dalam kemahamutlakan, kemahabesaran Allah. Jadi mengucapkannya bukan dalam keberadaan dirinya sedang tidak ada, sedang fana. Gitu. Inilah syatohat yang terkadang ketika sedang melimpahnya, ya faid rahmani dari Allah Subhanahu melimpah kepada dirinya, maka kemudian hadir di kolbunya, kemudian meluap dan semata-mata beliau mengucapkannya karena beliau sedang mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka kamu sebut-sebutlah. Begitu. Jadi ucapan Tuhan saya ini sama sekali tidak bernilai kesombongan. Karena beliau mengucapkannya bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginan pribadinya, tapi semata-mata menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan kondisi beliau sedang fana fillah. Ini syatohat. Jadi syatohatnya beliau yang pertama adalah tentang bagaimana kualitas diri beliau. Yang kedua, manqobah ke-40-nya ada tentang pertanggungjawaban beliau terhadap murid-muridnya. Ini syatohatnya masih aman. Ada wali-wali yang bahkan syatohatnya melampaui ini. Seperti si Abi Al-Bustami mengatakan subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Kenapa dirinya sedang tidak ada? Aku di situ bukan akunya si Abi Yazid Al-Bustami, tapi aku yang paling berhak menyandang kata aku. Termasuk adalah dia yang paling menyandang kata dia. Sebagai engkau juga yang paling berhak menyandang kata engkau. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu bisa disebut sebagai dia, sebagai engkau, bahkan sebagai aku. Dari mana dasarnya? Al-Quran ada ayat menyatakan la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali dia. Siapa dia di sini? Allah. Ada Al-Quran menyatakan la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Siapa engkau di situ? Allah. La ilaha illa anna, tiada Tuhan kecuali aku. Siapa aku di situ? Akunya Allah. Maka ketika si Abdul Ustaz mengatakan subhani, subhani, ya maha suci aku, bukan subhani, akunya bukan aku, dirinya. Termasuk juga ketika Syekh Mansur Al-Halaj menyatakan ana al-haq, aku adalah al-haq, itu bukan aku dirinya. Bedakan dengan akunya Fir'aun. Ya, ketika Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Kalau Fir'aun menyatakan tersebut dalam keberadaan dirinya. Jadi dirinya sedang mengada. Kalau Al-Halaj, ya termasuk juga Syekh Siti Jenar, dalam ketiadaan dirinya. Bedanya hanya di situ. Tapi segala sesuatu yang keluar dari kolbu, keluar dari lisan, ada konsekuensi hukum. Para wali paham ketika Syekh Siti Jenar mengucapkan manunggali kaulo Gusti, ya bersatunya kaulo dengan ya hamba dengan Tuhan, itu berarti maksudnya dia sedang fana fillah. Termasuk juga ketika Syekh Siti Jenar dipanggil oleh Patih Demak Ki Patih Wanasalam. Ketika dipanggil oleh Ki Patih Wanasalam, Syekh Siti Jenar dipanggilnya begini. Syekh Siti Jenar dipanggil oleh para wali. Syekh Siti Jenar menjawab, tidak ada Syekh Siti Jenar. Lalu kata Ki Patih Wanasalam, memanggil dengan nama aliasnya, nama yang lainnya. Kalau gitu Syekh Lemah Abang dipanggil oleh para wali. Karena Lemah Abang dengan Siti Jenar maknanya sama. Siti itu tanah, Abang itu merah. Lemah itu tanah, kalau Siti Jenar ya, Jenar merah. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Lemah itu tanah, Abang itu merah. Jadi Lemah Abang Syekh tanah merah, Siti Jenar Syekh tanah merah begitu. Maka ketika dibilang Syekh Siti Jenar dipanggil oleh para wali, tidak ada Syekh Siti Jenar. Kalau gitu Syekh Lemah Abang dipanggil oleh para wali, tidak ada Syekh Lemah Abang. Lalu Ki Patih Wanasalam bertanya, kalau gitu siapa yang ada? Sejatining Pangeran Mulyo. Nah, maksudnya dia mengaku seolah-olah yang ada hanya Allah. Kata Ki Patih Wanasalam, oh Siti Jenar mengaku sebagai Allah, padahal Siti Jenar nggak bilang saya Allah. Ketika ditanya siapa yang ada hanya Sejatining Pangeran Mulyo, karena dia sedang di makom fana, la maujuda illallah. Tiada yang maujud, tiada yang ada kecuali
Allah. Para wali songo paham ini kondisi batinnya, tapi segala sesuatu yang keluar dari lisannya harus ada konsekuensi hukum. Makanya kita dibimbingkan apa yang ada di batin, apa yang tidak boleh dilisankan, tidak boleh dijaharkan. Ketika dijaharkan ada konsekuensinya, termasuk zikir hofi. Walaupun kita ngobrol sesama ikhwan, jangan pernah dikeluarkan. Karena bukti sejenar ketika mengeluarkan apa yang ada di dalam batinnya, maka konsekuensi hukum berlaku. Maka dia harus dipenggal. Karena dianggap telah dia membuka hakikat. Sesuatu yang di dalam dikeluarkan keluar. Ini ibarat kata apa jadi Superman. Kenapa Superman? Celana dalam dipakainya di luar. Kalau Superman tetap di dalam. Itu bedanya Superman sama Superman kan gitu. Kalau Superman tetap di dalam. Kalau Superman nggak pakai celana dalam. Superman di Tanah Oh, Abang. kalau Superman nggak pakai katanya. Saya tahu banget. Nggak, intinya kalau Superman begitu kan. Itu artinya apa? Berarti yang wilayah dalam malah ditaruh di luar. Nggak boleh, makanya sinar dipenggal. Tapi ketika dipenggal, ya, ketika darahnya termuncrat, jatuh ke tanah, maka darahnya menulis kalimat La ilaha illallah. Makanya saya Siti Jenar dikatakan kafir indanas, mukmin indallah. Di sisi manusia seolah dia kafir karena mengaku Tuhan bagi yang salah paham. Gitu. Dianggap dia mengaku sebagai Allah, padahal dia tidak mengaku Allah. Tapi karena dia telah melepaskan seperti itu, maka harus ada konsekuensi itu. Begitu juga dengan ikhwan TKN. Ini zikir hobi wilayah batin. Jangan pernah diucapkan, walaupun pada sesama ikhwan. Walaupun lawan bicaranya sama-sama sudah talqin zikir. Karena saya ngalamin ditalkin oleh Pangersa Akeh Ki Haji Raden Abdullah Syarif, saya ngalamin ditalkin oleh Pangersa Aam Cianjur. Mereka adalah wakil talkin yang angkat Pangersa Abah, tapi mereka generasi murid-murid Pangersa Abah sepuh. Nah, maka karena mereka bergenerasi sepuh, memang saya melihat ini kalau orang-orang terdahulu itu disiplin. Termasuk dalam ketika menyampaikan talkin, mereka menyatakan jangan pernah diucapkan, jangan pernah disampaikan walaupun kepada anak, istri, mertua, menantu, kepada siapapun, walau leher ini dipenggal. Nah, karena ketika talkin saya menyimak itu, oh saya dilarang. Bahkan dua-duanya sama kalimatnya, baik Pangersa Aam Cianjur maupun Pangersa Akeh Ciawi sama. Tapi kalau wakil talkin generasi sekarang itu jarang yang keluar ucapan seperti itu. Jadi akhirnya banyak juga bahkan mubalik TKN ketika berceramah tentang zikir hofi, maka dengan entengnya melafazkan zikir hofi. Bukan berarti kita nggak boleh nyebut nama Tuhan kita, Allah boleh. Tapi ketika membahas tentang zikir hofi harus kita kias. Maka dengan sebab itulah ketika kami memahami hal tersebut, namun banyak ikhwan juga mempertanyakan, apalagi ada sebuah cara mengamalkan secara tabaruk mengikuti Pangersa Abah. Bagaimana Pangersa Abah mentalkin, tapi kita kan menjelaskannya susah ini. Maka akhirnya saya sering mengkiaskan. Artinya begini, dalam berzikir kita melakukan zikir hofi, ya harus di tengah-tengah dua ismul zatnya ada hu-nya. Ya, ada hu-nya. Bahkan dikatakan hu inilah yang menyimpan 4000 asma Allah. Karena dalam sebuah keterangan, ya dalam tafsir surat Yasin, entah di tafsir As-Sawi atau di mana, tapi yang jelas pernah ada wakil talqin yang menyatakan bahwa Allah itu punya 4000 asma. Jadi bukan cuma 99, tapi 4000 asma. Ya, 1000 itu hanya diketahui oleh Allah. Lalu 1000 pada malaikat muqarrabin. 1000 ada di Lauhil Mahfuz. Udah berapa tuh? 3000. Nah, yang 1000 berikutnya 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 99 dalam Al-Quran, 1 disimpan dalam kolbu hamba yang mukmin. Totalnya berapa? 4000. Tapi 4000 itu semua terangkum di dalam lafaz hu. Makanya kalau berzikir jangan hanya saya kiaskan ya dengan dua kias. Pertama dengan istilah kata soleh dan kata muslih. Maka kalau berzikir jangan cuma soleh atau muslih saja. Tapi solehu soleh atau muslihu muslih. Paham nggak kiasnya? Paham. Jangan zikirnya diganti ya. Tanpa dari sini zikirnya diganti. Ini kiasnya, maksudnya ketika berzikir hofi niatnya tabaruk. Walaupun nanti ketika kita berzikir selanjutnya bahkan tanpa huruf, tanpa suara, la harfan wala sawt. Ini juga sudah tanpa huruf, tanpa suara, tanpa huruf zohir, tanpa suara
zohir. Tapi kan tetap ketika kita mentalkinkan itu masih lafaz batin, suara batin. Benar nggak? Memang la harfan wala sautan secara zohir enggak. Tapi ketika kita zikir hofi kan bagi kita itu ada lafaz batinnya, ada suara batinnya. Maka itu pada level yang berikutnya nanti bahkan itu pun tidak ada. Itu tidak ada. Ya, karena apa? Ya karena Al-Fakir pernah ketika duduk-duduk sama Abah Nur di rumah Bu Ecep, ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Abah Nur menepuk paha Al-Fakir, gitu. Kata beliau, sir mah gampang, siru-siri yang susah, kata beliau. Jadi sir mah gampang, siru-siri yang susah. Kemudian beliau juga menyatakan, zikir kita, kata beliau, masih gula. Saya tinggalkan gulanya. Ini saya menyatakan tawadunya beliau, bilangin zikir kita. Padahal maksudnya apa? Zikir ente. Iya. Nah, zikir eluh begitu ya. Iya. Tapi tawadu zikir kita, melibatkan diri beliau kan. Iya. Sebenarnya kan karena ngomong sama saya zikir ente gitu maksudnya. Ya, zikir ente masih gula. Seharusnya temukan manisnya, tinggalkan gula-gulanya. Kan hobi kita seperti gula begitu. Ketika itu secara spontan saya jawab kepada beliau, "Bah, karena saya belum ketemu dengan manisnya, kalau saya tinggalkan gula-gulanya sama juga saya nggak zikir dong, Bah." Dan beliau ketawa. Gitu. Tapi belakangan tuh saya paham, oh maksudnya ke sana. Jadi artinya nanti dalam proses berikutnya bahkan lafaz batin dan suara batin pun tidak ada. Tapi kita tetap merasakan kehadirannya tadi, tanpa gula-gulanya tapi manisnya tetap terasa. Maka sejak itulah saya kemudian sering melatihkan, karena itu pesan dari beliau. Kalau berzikir hobi tawaju, tapi jangan tawaju yang cuma semenit 2 menit. Jangan ketika kita mengolahnya hanya zikir 165. Kalau mau ngolah di tawaju, maka setar zikir jahrinya 1000 lebih. Gitu, baru kuat dia untuk ngolahnya. Jadi kalau kita mau ngolah tawaju lama, ya zikir jahrinya diolah dulu. Kita melatih bagaimana kita ketika berzikir jahri itu kan zikir jahri kan sama juga kita melafazkan menyebut nama Allah. Walaupun lafaznya la ilaha illallah, hakikatnya sedang menyebut Allah. Sedangkan zikir hofi hakikatnya sedang mengingat Allah. Nah, kita sedang melatihkan bagaimana mengingat, kita jadikan satu. Nanti akan tembus merasakan Allah. Nanti buat modal dasarnya nih. Jadi zikir jahri menyebut Allah, zikir khafi mengingat Allah, perpaduan keduanya menimbulkan rasa nikmat, rasa hati kita hudurul qalbi ma Allah, hanya bersama dengan Allah, itu namanya zikir sirri. Maka ketika kita berzikir itu kita mendapatkan zikir sir tersebut, ya. Setelah kita sayyiduna sudah 1000 lebih, jangan lengah di sini. Banyak ikhwan kalau sudah zikir nih, lengahnya di sini. Ketika mengolahnya sudah dapat rasanya, lalu ketika sayyiduna, ya kan biasanya imam doa nih, atau kita doa, amin. Kita lengah nih. Rasa yang sudah kita olah tadi kadang biasanya lepas. Nah, bahkan ketika akhirnya kita tawajuh lagi, karena rasanya sudah lepas, tawajuh, padahal lagi zikir hobi, tapi pikiran masih kemana-mana bercabang. Malah jadi lebih berat lagi kayak ngelamun, begitu nggak? Aku aja deh daripada bonyok. Iya. Karena biasanya begitu, kenapa? Karena kita lengah. Nah, ketika zikir jahri itu ibarat kalau kita tuh dari pantai naik perahu, zikir jahri, naik perahu dari pantai. Sampai nanti titik itu ketika kita merasa nikmat tadi mendapatkan siri itu, seolah-olah perahu kita tepat itu di atas mutiara ma'rifat. Berhenti di perahu kita. Ini bawahnya mutiara ma'rifat. Ini kan lautan ya. Kita dari pantai ke tengah lautan yang pas perahu kita pas karena sudah mendapatkan rasanya tadi ketika mengolah zikir jahri. Oh berarti ini perahu kita pas di bawahnya ada mutiara ma'rifat. Nah, untuk mendapatkan mutiara ma'rifat kita nyelam nggak? Nyelam. Ketika nyelam perahunya di bawah nggak? Ditinggal. Makanya kita ketika sayyiduna kita nyelam tawajuh kan tidak melafazkan la ilaha illallah, perahunya ditinggal. Karena kita mau, ada nggak orang nyelam bawa-bawa perahu? Nggak ada, perahunya di stop. Maka kita stop yang tadi melafazkan la ilaha illallah, kita katupkan bibir kita, lalu kita tekuk lidahnya ke atas, kita tawajuh dalam rangka menyelam itu mengambil mutiara ma'rifat. Tapi hati-hati, ketika kita berhenti begini kan tadi kita doa dulu nih, bisa iduna nih, doa macam-macam dan sebagainya. Kadang orang suka lengah. Kemudian akhirnya karena lengah, rasa kita yang sudah kita dapatkan ini terombang-lambing lagi.
pertama oleh godaan setan, juga bujukan hawa nafsu. Maka dia seperti terombang-ambing lagi. Karena terombang-ambing akhirnya posisinya berubah nih. Tidak tepat di bawah posisi mutiara marifat. Ketika tawadu nyelam, nggak ketemu-temu tuh. Wah, ke bawah. Kenapa? Posisi sudah berubah. Bagaimana supaya kita nggak berubah ini perahu? Perahunya harus lempar jangkar. Kan kalau perahu, kalau biar tetap nggak terombang-ambing ombak, lempar jangkar. Artinya apa? Lempar jangkarnya maknanya apa? Robito. Jadi ketika Sayyiduna, kita robito kepada Pangeran Sahabat. Seolah-olah kita berkata begini, seolah-olah, bah, ini rasa yang ada di kolbu, tolong digenggam, bah. Dia nggak kemana-mana. Walaupun nggak usah berkata seperti itu. Tapi ketika kita robito, kita menghadirkan rasa kita bersama Pangeran Sahabat, seolah-olah kita berharap rasa yang ada di kolbu ini ditahan oleh beliau tetap di situ. Agar kita tidak terombang-ambing di perahu tadi. Nah, ketika kita tawaju, kita melanjutkan. Nah, itu akhirnya mendapatkan mutiara ma'rifat. Gitu. Jadi ketika kita menyelamlah ke dalam mengambil itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita kemudian memahami ini, kita akan ada peningkatan kualitas zikir agar tidak terkena makalah tadi. Kalau yang semisal saja makbunun atau khosirun. Kalau yang lebih jelek bahkan malunun atau halikun, ya. Nah, kita berupaya zikir kita dari waktu ke waktu harus lebih baik dari waktu sebelumnya. Jadi zikir hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Zikir tahun ini harus baik daripada tahun yang kemarin. Kita melatih. Jadi kita melatih tadi, kita latihkan. Bahkan nanti ketika tawajunya tadi kan mengolah di zikir jahrinya. Bagaimana mengolah ketika tawajunya di zikir hofinya? Nah, karena tadi Pangeran Sahabat Nur bilang itu tinggalkan gula-gulanya, maka ada kalanya ketika tawaju itu sedang lafaz, lafaz hofi. Maka kemudian sesuai dengan pesan beliau, saya stop lafaz hofinya. Nah, ketika di stop itu kita masih terasa kehadiran Allahnya walaupun tanpa lafaz gitu. Kalau terasa, teruskan tenggelamkan. Tapi kalau hilang, hadirkan lagi. Berarti kita belum siap di situ. Tapi kita berani meninggalkan, melepas itu. Itu kata pesan Abah Nur Anom begitu. Jadi ikhwan itu boleh melatih seperti itu dalam tawajuhnya. Karena tawajuh itu lagi bukan berarti kerapatan zikir. Dulu saya ketika di Cengkareng itu, para mubalik-mubalik senior menganggap bahwa zikir hofi itu dianggap rapat itu ketika semakin rapat. Yang awal misal ketukannya jadi tak begitu. Tapi kalau kata Abah Nur, kalau zikir itu masih berupa walaupun lafaz batin nih masih ada ya, itu masih bisa hilang. Karena dengan rasa nikmatnya makan saja hilang, kalah sama rasa nikmatnya. Kita kadang terlena di situ kata beliau. Ya, jadi kalau misalnya hanya berupa lafaz batin di dalam kolbu kita, itu masih bisa putus. Supaya nggak putus, jadikan dia benar-benar sir, benar-benar rasa. Rasa yang ketika lafaz itu hilang, tapi kita tetap merasakan kehadiran Allah. Dan inilah orang kalau sudah bisa mencapai ke sana itu yang namanya siru-siri. Yang saya jujur saya belum pernah masuk ke wilayah siru-siri. Walaupun tadi kata Abang Nur Anom, sir mah gampang, siru-siri yang susah. Memang susah, saya sampai detik ini walaupun sudah alhamdulillah talqin dari tahun 96. Berarti ini sudah 25 tahun. Tapi sekejap pun belum pernah masuk ke siru-siri, belum pernah masuk. Karena indikatornya saya nggak punya. Apa indikatornya siru-siri? Pengen lupa nggak bisa, pengen goflah nggak bisa. Lalu kita pengen zikir goflah lagi, pengen ingat lupa lagi, pengen nyambung putus lagi. Tapi kalau di siru-siri nggak, itu kelas Pangeran Sahabat. Kelas Pangeran Sahabat itu udah nggak bisa lupa. Karena apa? Allah yang membuat beliau zikir. Walaupun awalnya beliau yang berupaya bermujahadah menzikirkan Allah. Beliau yang paskuruni, ya, paskuruni lalu askurkum, berzikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Maka Abah sudah mendapatkan askurkum. Zikirnya Allah itu kepada hambanya berupaya apa? Maka sang hamba dibuat selalu berzikir kepada Allah tanpa putus sedetik pun. Jangankan satu detik, 1 milidetik pun enggak. Padahal 1 milidetik ini adalah 1/1000 detik. Jangankan 1 milidetik, 1/mikrodetik pun enggak putus. Itu 1/1 juta detik. Jangankan 1 mikrodetik, 1 nanodetik pun enggak putus. 1/semiliar detik. Bayangkan kalau orang yang bisa zikir kerapatan zikirnya, kan kalau kita paling 1 detik 1 nih. Tak, tak, tak. Tapi kalau ada wali-wali, orang-orang yang dekat kepada Allah mungkin berzikir setiap milidetik. Kalau berzikir setiap milidetik, dalam 1 detik zikirnya berapa kali? 1000. Karena 1 milidetik 1/1000 detik. Berarti kalau orang yang kerapatan zikirnya setiap 1 milidetik, dalam 1 detik zikirnya berapa kali?
1000. Ada orang yang zikirnya wali-wali yang levelnya di atasnya. Mungkin dia zikirnya per 1 mikrodetik. Berarti dalam 1 detik zikirnya berapa? 1.000.000. Ada yang lebih tinggi dari itu makom kewaliannya. Dia bahkan 1 per nanodetik. Berarti dalam 1 detik berapa zikirnya? 1.000.000. Oleh karena itu wali itu tidak dilihat dari amalan lahiriahnya. Kalau lahiriahnya tadi ada mentoknya. Mungkin sama-sama 1000 rakaat, sama-sama puasanya setiap hari 350 hari, mentok di situ. Tapi kondisi batinnya yang berbeda setiap wali di sisi Allah. Itulah mengapa dalam kewalian ada hierarki, ada jenjang. Ada sebut wali kutub yang hanya 1 pada masanya, ada wali autat yang 4, ada wali imamah yang cuma 2, dan seterusnya. Ada hierarki dalam kewalian. Di mana membedakannya? Kerapatan zikirnya. Gambaran seperti tadi. Nah, pangersa Abah itu di kelas yang sudah zikirnya siri-siri, nggak bisa putus lagi. Ya. Jadi beliau itu zikirnya nggak putus, walaupun 1 nanodetik nggak putus. Karena beliau berzikir itu karena sudah dizikirkan oleh Allah. Beliau bukan lagi berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Beliau bukan lagi bekerja, tapi dipekerjakan oleh Allah. Bukan lagi berzikir, tapi dizikirkan oleh Allah. Apapun yang beliau lakukan, beliau bukan lagi menjadi subjek, tapi sudah menjadi objek. Allah lah yang menjadi pelakunya, Allah yang menjadi subjeknya. Nah, itu begitu. Jadi kita bersyukur bertemu dengan beliau. Hadratus Syekh